Kalau kamu pikir hewan yang hidup berkoloni dan memiliki ratu cuma semut dan lebah, kayaknya kamu harus ngedenger nih apa yang bakal aku bahas kali ini. Karena ternyata ada beberapa hewan lain juga yang hidup berkoloni dan memiliki ratu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, hai, namaku Cindy, selamat datang di Ruang Ceritaku, di mana aku berbagi cerita-cerita yang menurut aku menarik, mungkin juga menarik buat kamu. So jangan lupa share video ini kepada teman-teman kamu yang suka pembahasan yang sama. Belum aku mention nih satu-satu hewan apa aja yang hidupnya berkoloni, kita bahas dulu nih, koloni itu sebenarnya apa sih? So, dalam ilmu biologi ya, koloni itu berarti sekelompok makhluk hidup yang hidupnya tuh bersama-sama dan berhubungan dekat satu sama lain hingga saling bergantung satu sama lain. Tapi koloni ini tuh berbeda dengan kelompok hewan biasa ya, karena dalam koloni ada pembagian kasta yang biasanya tuh mencakup ratu, pejantan, subur, dan hewan-hewan pekerja. Contoh paling umum aja nih dari hewan yang hidup berkoloni seperti yang aku sebutin di awal, yaitu semut dan lebah. Pertama kali kita bahas yaitu rayap. Sebuah koloni rayap tuh terdiri dari ratu, raja, pekerja, dan prajurit. Nah, ratu rayap tuh bisa hidup hingga 50 tahun. Lama banget emang, karena memang yang terlama di antara serangga manapun. Dan selama hidupnya, ratu dan raja tuh akan terus-terusan kawin dan menghasilkan keturunan. Jadi, buah koloni rayap tuh bisa terdiri dari ribuan hingga jutaan individu. Kalau dalam koloni semut dan lebah, pekerja tuh selalu betina, tapi beda nih sama koloni rayap, karena rayap pekerja tuh bisa aja betina maupun jantan. Nah, tugasnya rayap pekerja itu mencakup mencari makan, memberi makan nimfa, membangun sarang, hingga merawat ratu. Sementara tugas prajurit adalah menjaga sarang. Jadi ada pekerja, ada juga prajurit. Dan setelah beberapa waktu ya, rayap pekerja bisa berubah nih menjadi laron, yaitu rayap yang punya sayap-sayap dan pergi dari koloni untuk membuat koloni yang baru. Dan jika seekor ratu mati, satu atau beberapa rayap pekerja betina akan menggantikannya. Tikus mol telanjang adalah satu-satunya nih mamalia yang membentuk koloni. Dikutip dari Smithsonian, menyebutkan nih bahwa koloni tikus mol telanjang ini rata-rata berisi 70 individu. Namun bisa juga nih mencapai sekitar 200 ekor. Dan di antara semua anggota koloni ada nih satu ratu alias betina yang subur. Dan ada 1-3 pejantan subur. Dan sisanya ya berperan sebagai pekerja. Nah, semua pekerja itu tuh steril alias mandul. Dan keadaan ini ternyata ya karena sang ratu tuh terus membuat betina-betina lain di dalam koloni tersebut. Sang ratu kerap nakut-nakuti nih betina lain dan mendorongnya kemana-mana sehingga organ reproduksi mereka tuh tidak berkembang. Para pendiri bertugas untuk mencari makanan, membuat dan menjaga sarang serta merawat bayi-bayinya ratu tersebut. Kalian udah pernah tahu udang pistol? Nah, udang pistol sendiri adalah sejenis udang mirip lobster yang terkenal karena kemampuannya menghasilkan suara yang sangat keras dengan mengatupkan capitnya yang ukurannya besar. Nah, kebanyakan jenis udang pistol tuh hidup sendirian. Tapi ada beberapa nih spesies yang hidup dalam koloni. Fakta tersebut ya menjadikan udang pistol satu-satunya hewan air yang hidup berkoloni. Seperti hewan-hewan yang lain, koloni udang pistol terdiri dari ratu, udang pekerja, dan udang prajurit. Udangnya sendiri memiliki capit yang berukuran normal, sementara udang prajurit memiliki satu capit besar dan bisa menghasilkan suara yang keras. Tugasnya prajurit sendiri untuk menjaga sarang dan sang ratu, sedangkan para pekerja bertugas untuk mencari makan dan merawat anak-anak sang ratu. Dan yang terakhir adalah ubur-ubur Portugis. Fun fact-nya ya, ubur-ubur Portugis ini sebenarnya bukan merupakan ubur-ubur. Nah, jadi mereka apa? Nah, mereka adalah hydrozoa, yaitu jenis hewan yang hidup berkembang dalam koloni. Setiap individu yang disebut polip berperan sebagai satu bagian tubuh dan membentuk satu hewan utuh. Nah, polip-polip hydrozoa ada yang membentuk bagian medusa atau kepala, ada yang membentuk tentakel, ada yang membentuk organ reproduksi, dan lain sebagainya. Maka, tiap polip tidak bisa hidup terpisah dari koloninya karena mereka saling membutuhkan satu sama lain untuk tetap bertahan hidup. So, itu tadi beberapa hewan-hewan yang hidup dalam koloni dan hidup saling ketergantungan satu sama lain. Adakah hewan-hewan yang lain yang harus aku bahas? Kalian bisa drop di kolom komentar.